Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, dikisahkan pada zaman dahulu, yaitu hiduplah seorang wanita yang sangat cantik jelita pada masa zaman Bani Israel. Wanita ini selain memiliki wajah yang sangat cantik jelita, juga dia seorang yang kaya raya. Namun wanita ini menjalani kehidupannya sebagai seorang pelacur. Dia menerima siapa saja dan akan melayani setiap laki-laki yang datang kepadanya, yaitu dengan syarat harus membayar uang sebagai tarif yang sangat mahal. Dan wanita ini sehari-hari tinggal di rumahnya. Dia selalu membuka pintu rumahnya dan dia duduk di atas ranjang yang lurus tepat dengan pintu rumahnya. Semua itu ia lakukan sebagai taktik ataupun siasat agar setiap orang yang melintas di jalan itu melihat ke arah rumahnya dan melihat dirinya. Dan sudah pastilah setiap laki-laki yang lewat di depan rumahnya itu akan termakan fitnah oleh dirinya karena melihat kecantikan wajahnya serta keelokan tubuhnya. Dan pada suatu hari lewatlah seorang pemuda daripada Bani Israel. Pemuda ini adalah seorang yang abid, yaitu seorang yang ahli ibadah. Tak kalah lewat daripada rumah itu, tanpa sengaja pemuda ini melihat ke arah rumah wanita tersebut yang pintunya terbuka lebar. Maka dilihatnya wanita tersebut yang sangat mengagumkan kecantikan dan keelokannya. Pemuda ini pun sangat terpikat oleh kecantikan wanita tersebut. Dalam hatinya berniat ingin mendatangi wanita itu karena dia tidak tahan menahan gelora jiwa yang membara dalam dirinya. Namun di satu sisi, karena dia seorang yang ahli ibadah, ada juga rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Maka pemuda itu pun terus berjalan dan sambil berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah menghilangkan rasa gairah nafsu di dalam dirinya kepada wanita itu. Namun rasa itu tidak hilang juga di dalam hati pemuda itu. Bahkan semakin hari semakin menggelora. Dia merasakan nafsu yang menggebu-gebu untuk dapat mendatangi wanita tersebut. Maka pemuda ini pun lalu berniat dan dia bekerja keras untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dikumpulkannya. Setelah itu dia pun menjual barang-barang simpanannya, yaitu berupa kain-kain tenunan dia,
Maka setelah dia menghitung cukup jumlahnya itu, dia pun berhasrat untuk mendatangi wanita tersebut. Dan ketika sampai di rumah wanita itu, maka wanita itu pun meminta bayaran upah. Wanita itu berkata kepada pemuda itu, "Tahukah engkau bahwasanya tarif bayaranku sangat mahal?" Pemuda itu menjawab, "Ya, aku tahu. Aku sudah mempersiapkan semuanya." Maka pemuda itu pun menyerahkan upah itu sebagai tarif bayarannya. Maka setelah itu wanita pelacur tersebut pun duduk di atas ranjang dan berhias dengan cantiknya. Maka mulailah wanita itu memperlihatkan kecantikannya dan memperlihatkan keelokan tubuhnya kepada pemuda tersebut. Dan sebagai seorang laki-laki, pemuda itu pun mendekati pelacur itu dan duduk di samping ranjangnya. Namun Allah berkehendak lain. Allah ingin menyelamatkan pemuda ini daripada perbuatan zina. Lalu Allah menimbulkan rasa takut di dalam hati pemuda itu, sehingga tanpa disadari badan pemuda itu menjadi gemetar. Mukanya pun berubah menjadi pucat pasi, dan keringat pun mulai jatuh menetes dari tubuhnya. Melihat kejadian ini, pelacur tersebut sangat heran dan bertanya kepada pemuda itu, "Apakah yang terjadi pada dirimu sehingga aku melihat wajahmu pucat pasi dan kau bergemetar badanmu seluruhnya?" Maka pria itu berkata, "Sungguh aku sangat takut murka akan Tuhanku. Maka biarkanlah aku untuk pergi meninggalkan rumah ini. Izinkanlah aku keluar dari rumah ini." Dan perempuan itu pun menjawab, "Tapi engkau telah membayar. Biasanya setiap laki-laki yang datang kemari dan mereka telah membayar upah tarifnya, maka mereka menuntut hak mereka untuk dilayani." Tapi pemuda itu berkata, "Aku sangat takut kepada Tuhanku. Aku takut Tuhanku murka kepadaku. Maka izinkanlah aku untuk pergi dari rumah ini. Dan upah yang telah kuberikan kepadamu itu, ambillah. Itu telah menjadi hakmu yang halal." Maka wanita pelacur itu pun heran dan bertanya lagi, "Apakah sebelumnya engkau belum pernah melakukan perbuatan ini?" Pemuda itu pun menjawab, "Ya benar. Aku belum pernah melakukan perbuatan zina sekalipun semasa seumur hidupku." Maka pelacur itu pun bertanya lagi, "Siapa namamu dan dari mana asal kampungmu?" Pemuda itu pun memberitahu namanya dan asal kampungnya. Maka setelah itu pemuda itu pun pergi meninggalkan wanita pelacur itu begitu saja. Lalu pemuda itu pun berjalan sambil menyesali dirinya, dan dia berkata dalam hati, "Aduh, celakanya aku. Seandainya aku melakukan suatu perbuatan yang haram, maka Allah melaknatku, dan pastilah segala amal-amalku akan hilang, akan terbakar hangus habis sia-sia." Namun di sisi lain, wanita pelacur itu juga merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba dia merasakan ada perasaan takut dalam dirinya, dan dia berkata dalam hati, pemuda itu baru saja akan melaksanakan perbuatan haram, namun hatinya telah dimasuki oleh rasa ketakutan yang luar biasa. Sedangkan aku telah bertahun-tahun
melakukan perbuatan dosa ini tanpa sedikit pun rasa takut kepada Allah, sedangkan Tuhannya dengan Tuhanku adalah sama. Seharusnya perasaan takutku harus lebih besar daripadanya. Begitulah guman dalam hati wanita pelacur itu. Lalu pelacur itu pun menutup pintunya dan dia mengganti bajunya dengan baju yang sudah lusuh, bajunya yang lama. Dan mulai hari itu pelacur itu berjanji bertobat kepada Allah dan mulai melakukan ibadah-ibadah. Untuk selanjutnya, wanita tersebut berpikir dan berkata dalam hatinya, andaikan saja pemuda itu dapat di sisiku dan dia mau menjadi suamiku, tentulah aku sangat bahagia karena aku bisa belajar agama kepadanya dan dia bisa membimbingku untuk beribadah kepada Tuhanku. Lalu wanita pelacur ini pun bertekad untuk mencari pemuda tersebut ke kampung halamannya. Maka dengan bekal yang cukup, wanita ini pun pergi meninggalkan rumahnya, berjalan untuk mencari pemuda tersebut. Tak lama kemudian, sampailah wanita pelacur ini di sebuah perkampungan yang dia tanyakan kepada pemuda itu tempo hari. Maka wanita ini bertanya kepada penduduk di kampung itu tentang keberadaan pemuda tersebut. Maka dengan senang hati, penduduk kampung itu mengantarkan wanita ini ke rumah pemuda tersebut. Dan penduduk kampung itu menemui pemuda tersebut berkata bahwasanya ada seorang wanita yang mencarimu. Maka pemuda itu pun keluar membuka pintu rumahnya, dan setelah berhadapan dengan wanita itu pun membuka cadarnya dengan harapan agar pemuda tersebut dapat mengenali wajahnya. Namun apa yang terjadi? Tak kala melihat perempuan itu, pemuda itu pun sangat terkejut. Dia teringat akan masa lalunya yang hampir saja melakukan zina kepada perempuan tersebut. Lalu dia menjerit sekuat-kuatnya dan badannya tersungkur ke tanah, dan dia meninggal pada saat itu juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemuda itu telah meninggal dunia, meninggalkan alam yang fana ini. Maka semuanya pun terkejut. Lalu dilaksanakanlah fardu kifayah untuk mengurus jenazah pemuda tersebut. Maka setelah selesai acara fardu kifayah, lalu wanita pelacur itu pun bertanya kepada para penduduk di kampung itu, apakah pemuda ini mempunyai saudara, abang kandung atau adik kandungnya yang laki-laki yang membutuhkan seorang istri? Penduduk itu pun berkata, ya, dia mempunyai seorang abang kandung di seberang kampung sana. Tapi sayang, dia hidup sangat miskin dan sengsara. Dia tidak mempunyai harta apapun. Dia hanya hidup sendiri dalam keadaan miskin. Maka wanita pelacur itu berkata, tidak mengapa, itu tidak masalah bagiku, karena sesungguhnya aku mempunyai harta yang cukup untuk kebutuhan itu. Lalu diantarkanlah pelacur itu ke rumah pemuda abang kandung daripada yang meninggal tadi. Maka setelah sampai di rumahnya, wanita tersebut pun mengutarakan maksud dan isi hatinya agar abang kandung almarhum tadi bersedia menerimanya untuk menjadi suaminya. Maka setelah diadakan percakapan, pemuda tersebut pun menerima saran dan permintaan daripada wanita pelacur itu.
Singkat cerita, mereka menikah dan hidup bahagia. Dalam kehidupan mereka, dalam pernikahan mereka, Allah mengaruniai mereka 7 orang anak yang semuanya anak mereka adalah laki-laki. Dan Allah berkehendak pula telah menjadikan ke-7 anak mereka itu menjadi nabi dari golongan Bani Israel. Begitulah Allah memuliakan seorang hambanya yang apabila hambanya itu bertobat, benar-benar tobat nasuha, maka Allah membukakan jalan sehingga wanita itu yang dulunya pelacur sekarang ini terangkatlah martabatnya menjadi mulialah dia, karena dari rahimnya telah lahir 7 orang nabi. Begitulah saudara-saudaraku, apabila Allah berkehendak. Semoga kisah ini bisa mengetuk hati pintu hati kita dan menjadi pelajaran bagi kita, yaitu ada hikmah yang dapat kita ambil daripada kisah ini, yaitu seberapa besar pun dosa kita, seberapa banyak pun kesalahan kita, namun apabila kita benar-benar dengan niat yang baik untuk taubat nasuha kepada Allah Ta'ala, maka Allah pasti membukakan jalan dan menerima taubat kita serta mengangkat kita kepada derajat yang lebih mulia. Demikianlah kisah ini, semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.